berusaha mendekatkan diri kepada Allah, tetapi ujian semakin berat. Rizkinya sulit, lalu bagaimanakah solusinya? Apakah kita harus berputus asa? Kita akan kembali hidup tidak taat, kita akan kembali hidup ahli maksiat. Padahal tatkala kita tidak taat, kita sebagai orang yang ahli maksiat, rizkinya lancar-lancar saja. Bahkan semakin banyak rizkinya, hidupnya lancar. Tetapi mengapa ketika kita berusaha untuk taubat, berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, namun mengapa ujian semakin berat, semakin berat? Ujian datang bertubi-tubi silih berganti, bahkan rizkinya sempit, sangat sulit. Lalu bagaimana solusinya? Oleh sebab itulah, bagi saudara-saudara kami yang sedang berusaha bertaubat dan mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan amalan-amalan zikir dan doa, berusaha sholat fardu 5 waktu, berusaha ngaji setiap saat, tetapi justru ujian datang bertubi-tubi, bahkan rezeki sangat sempit, maka perhatikan solusinya. Solusi yang pertama, kita harus senang dan ridho. Loh, diuji kok senang dan ridho, bagaimana? Karena itu tanda cintanya Allah. Karena kalau Allah mencintai seorang hamba yang ingin menaikkan derajat seorang hamba, maka Allah menguji terlebih dahulu. Sebagaimana kita tatkala hidup di sekolahan, kita ingin naik kelas pasti melalui ujian. Lah mana bisa kita mau naik kelas tidak mau diuji? Ya nggak bisa, nggak bisa. Maka kita harus diuji dulu, kita harus mengerjakan ujian-ujian itu. Tatkala kita diuji oleh Allah, kemudian kita sadar sesadar-sadarnya bahwa itu ujian Allah sebagai tanda cintanya Allah, karena Allah akan menaikkan derajat kita. Kemudian kita senang, ridho, kita tetap berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, maka pasti endingnya akan bahagia, akan menjadi orang yang sukses dunia maupun akhirat. Tetapi ingat, tatkala diuji kemudian kita nggak sadar, kita nggak tahu, kita nggak menyadari kalau itu ujian dari Allah, kemudian kita putus asa. Kita putus asa, bahkan kita menggerutu, kita ngomel-ngomel, kemudian kita menyalahkan Allah. Ini bahaya. Bahaya, justru murka Allah akan semakin berat menimpa kepada kita. Allah Jalla Jalaluhu sudah menetapkannya di dalam Al-Quran, dan Rasulullah SAW juga sudah menjelaskannya, bahwa tidak sedikit orang-orang yang berusaha bertaubat mendekatkan diri kepada Allah, kemudian Allah harus mengujinya terlebih dahulu. Apakah dia bersabar tetap beribadah kepada Allah, ataukah dia harus menyerah putus asa? Tetapi kalau dia tetap senantiasa beribadah kepada Allah dengan hati yang ridho dan ikhlas, maka Allah pasti segera menghilangkan ujian-ujian itu, dan Allah akan menaikkan derajat orang tersebut. Setelah orang tersebut menduduki derajat yang tinggi, kemudian dia kalau ingin dinaikkan lagi, ya harus diuji lagi. Ada ujian lagi yang datang, dan dia kalau ridho maka dia akan naik derajat lagi. Qala Allah Azza wa Jalla, telah berfirman oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-142. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Apakah kalian menyangka, apakah kalian mengira kalian akan masuk surga enak-enakan, kalian akan hidup langsung begitu? Kalian kan berusaha mendekatkan diri kepada Allah, lalu kalian tidak diuji oleh Allah? Tidak, harus diuji dulu. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, Allah akan menguji kalian mana orang-orang yang jihad, artinya bersungguh-sungguh menerima ujian itu. Wa ya'lamus sabirin, dan Allah mengetahui mana hamba-hambanya yang bersabar di dalam ketaatan beribadah kepada Allah Jalla Jalaluhu.
Wa qala ta'ala walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Allah menjanjikan begini, walanabluwannakum, dan sungguh kami akan menguji kepada kalian. Ini adalah janji Allah. Allah sudah menetapkan sebagai janjinya Allah, ketetapannya Allah, sebagai sunatullah. Allah akan menguji kepada kalian sehingga Allah mengetahui siapa-siapa hamba-hambanya yang mujahidin, yang sungguh-sungguh, minkum di antara kalian, wassabirin, dan hamba-hambanya yang sabar, wa nabluwa akhbarakum, dan Allah akan menguji akhbarakum pada para pembesar-besar kalian. Orang semakin tinggi derajat, semakin tinggi pohon, maka semakin kencang angin menerpa. Semakin tinggi derajat, semakin tinggi ujian. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna idhamal jazai ma'a idhamil balai. Sesungguhnya besarnya balasan yaitu beserta besarnya ujian. Semakin besar balasan, maka semakin besar ujian. Mana ada orang yang tidak mau menerima ujian, ingin mendapatkan balasan yang besar? Ya nggak bisa begitu, dah. Kalau orang itu rumusnya hanya instan, ingin mulia instan, maka kemuliaannya juga instan. Dia bisa mendapatkan kemuliaan, tetapi tidak akan langgeng, tidak akan lama kemuliaan itu. Karena dia mendapatkan kemuliaan secara instan, maka kemuliaannya pun itu juga akan dinikmati secara instan, tidak akan lama. Contoh kita lihatlah orang-orang yang korupsi itu. Korupsi itu kan ingin kaya secara instan. Atau dia mendatangkan makhluk-makhluk gaib instan. Dia akan bisa menikmati kekayaannya, tetapi itu instan juga, tidak akan lama. Tidak akan lama, akan hancur berantakan. Jadi sekali lagi, ini siapapun yang ingin mendapatkan kemuliaan secara instan, dia tetap dikasih oleh Allah kemuliaannya itu, tetapi dia akan menikmati kemuliaannya itu juga akan instan. Wa inna Allah ta'ala idza habba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah, apabila Allah itu mencintai suatu kaum atau Allah mencintai suatu hamba, idza habba Allah 'abdan ibtalahum, ibtalahum. Apabila Allah mencintai seorang hamba, apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji kepada mereka atau kepadanya. Faman radhiya falahu ridho. Lalu siapa saja yang tatkala diuji oleh Allah ridho, ikhlas, senang hatinya, maka dia akan mendapatkan ridhonya Allah. Faman sakhita falahu sukhtu. Dan siapapun yang tatkala diuji oleh Allah, dia tidak terima, marah-marah, jengkel, menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan Allah, maka dia akan mendapatkan murkanya Allah. Oleh sebab itulah hati-hati. Hati-hati tatkala kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Apakah kita akan istiqomah? Istiqomah menjalankan ketaatan-ketaatan itu, kita akan senantiasa terus beribadah, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ataukah kita akan menyerah dan putus asa? Jika kita tetap istiqomah, maka kita akan mendapatkan ridhonya Allah. Dan apabila kita menyerah, putus asa, apalagi marah-marah, maka kita akan dapat murkanya Allah Jalla Jalaluh. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Demikianlah penjelasan dari kami. Semoga manfaat dan barakah fitini wa dunya wal akhirah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.